1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita mengenal Allah, berarti kita pasti menuruti perintah-perintahnya. Tandanya kita mengenal Allah, berarti kita menuruti perintah Allah. Sebaliknya, kalau orang tidak menaati perintah Allah, dia tidak kenal dengan Allah. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup menurut pikirannya sendiri, tidak dituntun oleh firman, tidak dituntun oleh kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Sehingga firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu kehendak Tuhan, tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Firman Tuhan mereka tidak ketahui. Sekalipun mungkin pengajaran datang, tapi mereka menolak. Mereka acuh tak acuh, atau menerimanya sebentar saja, setelah itu melupakannya. Tidak mungkin mereka mengenal Allah jikalau demikian. Cara mereka untuk menerima atau menanggapi firman. Tetapi orang yang mengenal Allah, ia menerima firman, menerima kebenaran, menerima didikan, menerima ajaran, menerima Tuhan. Orang-orang yang menerima Tuhan, menerima kebenaran, tinggal dalam kebenaran, merekalah orang yang mengenal Allah. Merekalah yang melakukan kehendak Allah. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau orang mengatakan, "Aku mengenal Tuhan," tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan berkata mereka adalah pendusta. Saya mengenal Tuhan, saya kenal Yesus katanya, saya kenal Bapa, saya tahu Roh Kudus, tetapi dia hidup di luar Tuhan, dia hidup di luar kehendak Tuhan, dia hidup di luar firman Allah, tidak melakukan firman Tuhan, itu pendusta. Dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran, dia berdusta. Berarti hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan firman Allah. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang menuruti firman Tuhan, di dalam dirinya kasih Allah sudah sempurna. Orang yang melakukan kehendak Allah, Allah mengasihinya. Semakin memenuhi dia dengan kasih Allah, Allah semakin berkenan kepadanya. Kita akan menjadi seperti Yesus, seperti Kristus. Ketika Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Karena apa? Yesus adalah pribadi yang mengasihi Allah, yang melakukan kehendak Bapa. Memang tidak bisa dipungkiri Yesus itu berasal dari Bapa. Tapi kita juga berasal dari Bapa. Kita yang lahir baru, kita dilahirkan dari Allah. Kita berasal dari Allah. Sehingga Allah mengatakan kita anak-anaknya dan Dia berkenan kepada kita. Bukankah kita adalah pengikut Kristus? Bukankah kita adalah Kristus kecil? Yesus sebagai yang sulung, kita sebagai saudara-saudaranya. Jadi sebagaimana Allah mengasihi Yesus, berkenan kepada Yesus, Allah juga mengasihi kita dan berkenan kepada kita. Sehingga dikatakan orang yang mengasihi Allah, yang melakukan kehendak Allah, maka kasih Allah sempurna di dalam Dia. Tuhan berkenan kepada kita karena kita mengenal Dia dan kita mengasihinya, dan kita hidup di dalam Dia, hidup dalam kebenaran, melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Allah, maka kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia taat kepada Bapa. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup penuh kasih. Dia menjunjung kebenaran. Dia menjunjung keadilan. Menjunjung tinggi kekudusan. Oleh sebab itu, kita yang mengatakan bahwa kita mengenal Allah, kita hidup di dalam Allah, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup, telah menunjukkan teladan bagi kita. Marilah kita menjadi seperti Kristus, sebab itulah yang berkenan kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini akan berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Dunia ini akan berusaha membuat kita sibuk dengan kepentingan kita, sibuk dengan cita-cita kita sendiri tanpa mempedulikan Allah, tanpa mempertimbangkan benar dan salah. Dunia ini mengajak kita untuk menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, keindahan, kenikmatan dunia ini, tanpa mempedulikan Allah. Tetapi yang kita perbuat itu akan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah. Kita menjadi satu dengan dunia, padahal dunia ini akan dibinasakan. Kalau kita menjadi satu dengan dunia, sementara dunia akan dibinasakan, maka kita termasuk di dalamnya akan dibinasakan. Jadi saudaraku, kita boleh ada di dalam dunia, kita masih ada di dalam dunia, tetapi cara berpikir kita itu adalah cara berpikir sorga, dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh firman. Kita hidup di dunia, tetapi mata kita tertuju kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Allah itu kebenaran, berarti kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah tanpa melalui Yesus. Mari hidup di dalam Allah. Mari hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup dalam kebenaran, ketaatan, kesetiaan kepada Bapa. Hidup hanya sementara di dunia ini, tetapi kekekalan, keabadian bersama dengan Tuhan akan selama-lamanya bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati.